Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kembali firman Tuhan yang diberi judul ketulusan dan kemurnian. Kita akan bersama-sama membaca di 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Bapak Ibu, kalau kita membaca secara lengkap di 2 Korintus 1 ayat yang pertama sampai 11, di situ Rasul Paulus mengisahkan tentang pelayanannya khususnya di Asia Kecil. Pelayanannya yang sungguh amat sangat berat. Bahkan di ayat ke-8 dikatakan bahwa sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bapak Ibu, pelayanan Rasul Paulus dan teman-temannya ini sungguh berat. Bahkan dikatakan rasanya mereka menghadapi rasa keputusasaan. Tetapi puji Tuhan, di ayat yang ke-9 dikatakan demikian, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Puji Tuhan Bapak Ibu, di tengah penderitaan Rasul Paulus, dia tetap ingat bahwa ada Allah yang sanggup menolong dia, Allah yang melindungi dia, Allah yang senantiasa menyertai dia di dalam dunia pelayanannya untuk jiwa-jiwa, untuk memenangkan, untuk mereka mengenal nama Yesus Kristus. Dan ayat ke-12 yang kita baca tadi Bapak Ibu, itu menjelaskan ketika Rasul Paulus melayani di Korintus. Kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Karena ada beberapa orang yang meragukan siapa Rasul Paulus. Mereka mungkin belum tahu, dan ketika Rasul Paulus belum menjadi rasul, dia bernama Saulus. Saulus itu ketika saat itu dia untuk membunuh orang pengikut Kristus, untuk menangkap mereka, itu biasa bagi Saulus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dia. Hidup Paulus berubah total. Saulus menjadi Paulus dan dia memberitakan firman Tuhan di mana-mana, dan kisahnya itu luar biasa di Kisah Para Rasul. Dan di Korintus ini dia menegaskan, dia dan teman-temannya, bahwa ketika dia melayani di Korintus, semua itu karena kasih mereka terhadap jemaat di Korintus. Mereka tulus, mereka murni melayani di sana untuk jiwa-jiwa yang ada di Korintus. Mungkin orang menghakimi dia, apakah benar ini Paulus? Bukankah dulu dia Saulus yang sangat jahat? Mungkin seperti itu. Apakah benar kerasulannya? Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama diingatkan Rasul Paulus apa yang terjadi. Mungkin saat ini engkau berkata, ya, saya dulu memang pernah melakukan kesalahan, saya sudah bertobat Bu, tapi kenapa ya orang-orang selalu berpikiran negatif terhadap saya? Bapak Ibu, ketika kita melayani dengan tulus, dengan murni, dengan kasih yang daripada Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Bahkan mungkin memang ada orang yang melayani itu dengan suatu tujuan. Mungkin istilahnya ada udang di balik batu. Kalau udang di balik bakwan itu enak ya Bapak Ibu. Tapi percayalah, ketika kita sungguh-sungguh kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, bahkan Roh Kudus yang menuntun kita, maka kita akan melayani dengan tulus, dengan penuh kasih, dengan kemurnian yang daripada Bapa di surga, sehingga jiwa-jiwa itu melihat ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi hal seperti itu, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Kita minta pertolongannya. Dia adalah hakim yang adil. Dia tahu jalan pikiran kita, dia tahu hati kita. Karena itu orang bisa kita bohongi, tapi Tuhan Yesus tidak bisa kita bohongi. Karena itu Bapak Ibu, tetap semangat. Mari berikan hati kita tulus, murni, kasih dalam melayani pekerjaannya, dimanapun engkau melayani Tuhan. Hendaknya ketulusan dan kemurnian tetap terpancar atas semua tindakan kita.
Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.